Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kekuasaan dan Kekayaan, Bab 135. Setelah menerima telepon dari Suyan, Dong Suebing hampir mengumpat dengan keras-keras. Kepala Jiang sangat marah sekarang. Kepala Zen dan Direktur Jian tidak punya solusi lain dan ingin saya menyelamatkan situasi dengan kesetaraan api, sial. Salah satu dari Anda adalah cabang kepala ini, dan yang lainnya adalah kepala departemen. Kalian berdua tidak berdaya untuk melakukan apapun, apa yang bisa saya lakukan. Siapakah Ketua Jiang? Dia adalah Kepala Biro Keamanan Negara Kota Beijing. Dia adalah bos dari semua petugas keamanan negara di Beijing. Apakah kalian semua mencoba mengecewakan? Apa keseluruhannya denganku? Biro ke-6 lah yang memukuli kerabat Kepala Jiang. Kepala Su, Dong Suebing merasa cemas. Kekacauan ini dibuat oleh Biro ke-6, kan? Su Yan menjawab, membantu para pemimpin mengatasi sakit kepala juga merupakan tugas kantor urusan umum. Itu tugasmu. Dong Suebing tercengang. Tapi biarpun aku pergi ke sana, aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Suyan berjalan menjauh dari yang lain dengan teleponnya. Dia menyampaikan suaranya untuk mencegah Zhen Angwo dan yang lainnya mendengar. Aku tahu kamu bisa melakukannya. Jangan rendah hati. Saya tahu lebih banyak tentang kemampuan Anda daripada yang lain. Direktur Jian dan yang lainnya juga tahu apa yang bisa Anda capai. Ini adalah kepercayaan kami pada Anda. Anda tahu berapa banyak orang yang menginginkan kesempatan ini. Oke. Apalagi Kepala Zen ingin kamu berada di sini. Datanglah sekarang. Jika Anda dapat menyelesaikan masalah ini dengan sempurna, saya akan memberikan promosi Anda dalam 2 minggu ini. Suyan juga merasa Xiao Dong sedang dimanfaatkan. Tapi dia hanya bisa menjanjikan promosinya sebagai ketidakseimbangan. Dong Suebing tahu dia tidak bisa bersembunyi dari ini dan menjawab, kalau begitu aku akan pergi sekarang. Oke. Bawalah 2 anggota staf bersama Anda. Ini hampir waktu makan malam. Nanti, mungkin kita akan makan malam dengan Kepala Jiang. Setelah menutup telepon, Dong Suebing sama sekali tidak bersemangat, meski menjanjikan promosi dalam 2 minggu ini. Bersemangat? Apa yang membuat Anda bersemangat? Dia tahu bahwa dia pasti akan dipromosikan jika dia bisa menyelesaikan masalah ini. Tapi masalahnya adalah, bagaimana dia akan melakukan itu? Bagaimana dia bisa meminta Kepala Jiang untuk berhenti menjalankan tanggung jawab di distrik barat? Bagaimana dia bisa menenangkan kemarahan Kepala Jiang dan membuatnya mengubah pendapatnya distrik barat? Brengsek, jika Dong Suebing bisa melakukan semua ini, dia tidak akan kesulitan di cabang distrik ini. Dia akan berada di pemerintahan pusat. Dong Suebing keluar dari kantornya. Chang Juan tersenyum menggoda. Ketua Dong, apakah Anda akan kembali? Kembali. Dong Suebing melihat stafnya. Chang Juan, kesampingkan pekerjaanmu dan ikuti aku keluar. Pan Wei, dapatkan mobil dari Direktur Li Qing. Katakan padanya bahwa kami telah menerima misi menit-menit terakhir dari Kepala Zen. Dong Suebing tahu dia akan menyinggung para pemimpin jika dia tidak dapat menyelesaikan tugas ini. Karena itulah dia berusaha melindungi teman dekatnya, Tan Limei dan Sun Zuang. Dia hanya meminta Chang Juan dan Guo Pan Wei untuk mengikutinya. Guo Pan Wei segera mengetahui apa yang sedang terjadi, dan segera berlari keluar untuk mengambil mobil. Chang Juan tidak merasa khawatir. Dia tersenyum dan bertanya, Kepala Dong, apakah Kepala Zen tidak dapat menangani kejadian itu dan meminta Anda, petugas pemadam kebakaran, untuk memadamkan api? Dong Suebing berpikir sendiri, kamu masih bisa tertawa sekarang. Ya, Chang Juan menjawab, jika Anda ada di sana, Anda pasti akan menyelesaikannya. Tan Limei juga tertawa dan berkata, benar, Ketua Dong, Anda memasuki biro selama 3 bulan, dan tidak ada yang tidak dapat Anda selesaikan. Hampir semua orang di kantor urusan umum mempercayai Dong Suebing secara membabi buta. Itu semua karena dia selalu mencapai hal yang mustahil. Dong Suebing tidak mau mengatakan apapun. Anda semua terlalu optimis. Jika saya tidak dapat menyelesaikan masalah ini, apakah saya masih dapat mempertahankan posisi saya? Saya bahkan tidak tahu kapan saya bisa mendapatkan promosi jika saya mengacaukannya. Brengsek, kenapa? Aku harus terseret dalam hal ini.
Kepala Zen dan Direktur Jian tidak bisa menangani ini, apa yang bisa saya lakukan? Kalian semua benar-benar berpikir aku bisa menyelamatkan situasi apapun. Tak lama kemudian, Guo Panwei sudah menunggu di depan gedung dengan mobil Volkswagen Jetta tua. Dong Suebing dengan lesu berjalan mendekat. Guo Panwei melihatnya berjalan mendekat dan dengan cepat membukakan pintu penumpang untuknya. Dia menutupi bagian atas pintu untuk mencegah kepala Dong Suebing terbentur saat dia naik. Setelah itu, dia menutup pintu dan kembali ke kursi pengemudi. Chang Juan duduk di kursi penumpang depan. Ketua Dong, kita akan pergi kemana? Rumah sakit Suan Yu. Dong Suebing mengenal dirinya dengan baik. Dia benar-benar merasa tidak bisa berbuat apa-apa dalam kejadian ini. Tapi dia tidak punya pilihan. Jika tidak, dia akan meninggalkan kesan buruk pada kepala Zen dan kepala Su. Dalam perjalanan, Dong Suebing bertanya kepada Chang Juan tentang kepala Jiang. Chang Juan memberitahunya bahwa kepala Jiang tidak memiliki kebiasaan buruk. Dia tidak merokok atau minum. Hobinya hanya berkebun dan mengoleksi kaligrafi dan lukisan. Dia adalah orang yang pendiam dan jarang marah. Namun jika orang seperti ini marah, mereka akan menjadi menakutkan. Dering, 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 iPhone 4 Dong Suebing berdering. Dia melihat telepon. Itu adalah nomor tak dikenal. Halo, halo, apakah ini Ketua Dong? Saya Yan Lei. Mata Dong Suebing bergerak-gerak. Mengapa orang bodoh ini meneleponku? Itu kamu. Apa itu? Yan Lei kesal dengan sikap Dong Suebing. Tapi semua pemimpin cabang ada di sampingnya, dan dia hanya bisa menanggungnya. Anda tidak perlu datang ke rumah sakit Suan Wu. Langsung saja ke Hutong di seberang rumah sakit. Ada restoran Kang De. Para pemimpin akan pergi ke sana untuk makan malam. Dong Suebing mengerti mengapa Yan Lei meneleponnya. Tidak peduli seberapa dekat dia dengan kepala Su, dia tetaplah atasannya. Dia telah meneleponnya sekali untuk pergi, dan jika dia menelepon untuk kedua kalinya, itu akan menurunkan statusnya. Itu sebabnya Yan Lei menelepon Dong Suebing. Oke, aku akan ke sana. Dong Suebing menutup telepon. Panwei, pergilah ke restoran Kang De sekarang. Buru-buru. Ya, jawab Guo Panwei. Pegang erat-erat. Restoran Kang De. Mungkin kepala Jiang yang memilih tempat ini. Restoran ini memiliki 3 tingkat. Memang tidak megah, namun renovasinya memiliki nuansa elegan. Ketika Dong Suebing sampai di pintu masuk, dia melihat kepala Jiang, kepala Zen, dan kendaraan pemimpin lainnya tidak ada di sana. Dong Suebing segera memasuki restoran untuk memesan kamar pribadi terbaik, sementara Guo Panwei dan Chang Juan menunggu di luar sambil melihat ke arah rumah sakit. Beberapa menit kemudian, beberapa mobil berhenti di pintu masuk. Dong Suebing dan Guo Panwei dengan cepat berjalan untuk membukakan pintu bagi para pemimpin. Ini adalah pertama kalinya Dong Suebing bertemu dengan kepala Jiang. Ada seorang pria muda seusia Dong Suebing duduk di samping kepala Jiang di dalam mobil. Pemuda ini mengalami beberapa memar di sudut matanya, dan lengannya dibalut. Cederanya tampaknya tidak parah. Setelah kedua pria itu turun, Dong Suebing berkata dengan sopan. Ketua Jiang, kamar pribadi sudah dipesan. Ada di kepala Jiang dapat menebak bahwa Dong Suebing berasal dari distrik barat. Dia bahkan tidak memandangnya dan memasuki restoran bersama keponakannya. Dong Suebing merasa malu. Dia melihat kepala suku Zen dan yang lainnya dan dengan cepat berjalan mendekat untuk menyambut para pemimpin. Kepala Zen, Kepala Su, Direktur Jian. Kepala Zen mengangguk. Ayo masuk. Dia segera mengikuti kepala Jiang ke restoran. Su Yan menepuk punggung Dong Suebing. Buat aku bangga. Wakil direktur berbisik. Ketua Dong, sekarang semuanya terserah padamu. Anda harus memadamkan api ini apapun yang terjadi. Aku, kakak laki-lakimu, akan mentraktirmu makan malam setelah masalah ini selesai. Dong Suebing hampir menendangnya. Kakak yang mana? Bagaimana cara memadamkan api ini? Yan Lei, yang mengikuti kepala Zen dari dekat, berbalik dan menatap Dong Suebing. Dia juga ingin melihat apa yang bisa dilakukan Dong Suebing. Mengapa semua pemimpin sangat menghargai dia? Itu terlalu aneh. Apa istimewanya dia? Di lobi restoran, kepala Jiang memberi tahu resepsionis. Minta atasanmu untuk membuka ruang pribadi ketenangan. Lalu dia menaiki tangga menuju lantai 3. Keponakannya membukakan pintu kamar pribadi untuknya. Setelah itu,
Keponakan kepala Jiang berbalik dan menatap kepala Zen dan yang lainnya dengan wajah murung, sebelum memasuki ruangan. Kamar pribadi yang ketenangan ini tidak dibuka untuk umum. Namun staf di restoran tersebut mengetahui bahwa orang tersebut adalah teman bos mereka dan tidak menghentikannya. Manajernya bahkan mendapatkan pelayan tercantik untuk melayani pelanggan ini saat dia pergi ke kantor untuk memberi tahu atasannya. Kamar pribadi ini elegan dan tenang. Semua meja, kursi, piring, del di ruangan itu dipilih secara khusus. Warna-warnanya dan desainnya memberikan nuansa ketenangan pada ruangan. Kaligrafi berkelas digantung di dinding. Rangkanya terbuat dari kayu merah tua dengan finishing warna emas. Ada 4 kata Cina tertulis. Ketenangan menghasilkan transendensi, suasana keseluruhan di kamar pribadi ini memberikan perasaan tenang. Tidak akan ada ketenangan apapun nanti. Pemuda itu ditangkap tanpa alasan. Kerabat kepala Jiang dipukuli oleh bawahannya. Wakil Direktur Biro ke-6 akan segera dipecat. Kepala Zen harus memikul tanggung jawab penuh atas insiden ini. Bisakah semuanya tenang? Dong Suebing juga tidak tenang. Dia masih tidak tahu apa yang bisa dia lakukan untuk menyelesaikan misi yang diberikan kepadanya oleh para pemimpin. Pelayan dapat mengetahui siapa yang memiliki status tertinggi di meja. Dia meletakkan menu di depan Ketua Jiang, yang duduk di kursi kehormatan. Kepala Jiang mendorong menu menjauh darinya dan memandang keponakannya. Xiao Yu, pesan saja apapun yang kamu mau. Namun sebelum lukamu sembuh, jangan makan makanan apapun yang akan memperparah lukamu. Pemuda itu mengangguk dan mulai memesan. Setelah memesan makanan, teh juga disajikan. Kepala suku Zen berdiri dan mengangkat cangkir tehnya. Dia menurunkan statusnya dan berkata, Xiao Yu, kejadian ini adalah kesalahpahaman, dan ini juga kesalahan kami. Saya mewakili anggota komite partai cabang kami untuk meminta maaf kepada Anda secara resmi. 2 petugas yang melukai Anda akan dihukum. Saya pasti akan memberi Anda dan keluarga Anda jawaban. Suyan, Dong Suebing dan yang lainnya melihat kepala Zen meminta maaf dan mereka segera berdiri dan mengangkat cangkir teh mereka. Tentu saja, Yan Lei, Chang Juan, dan Guo Panwei tidak mengangkat cangkir mereka. Mereka bahkan tidak duduk di meja. Mereka hanya bisa berdiri di belakang para pemimpin untuk menambah gelas para pemimpin. Kepala Biro Cabang meminta maaf kepadanya, dan tidak peduli betapa marahnya Xiao Yu, dia harus menerima permintaan maaf tersebut. Dia menyesap tehnya. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.